Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIPA IPS yang Bapak banggakan, jumpa lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali bagi siswa yang belum mengerjakan tugas kenali diri atau tugas minggu sebelumnya, yaitu tugas yang Bapak berikan kepada kalian untuk mengenali diri kalian sendiri, diisi langsung di Google Slide yang Bapak buat. Itu mohon dikerjakan ya. Kalian sudah kelas 12, harusnya lebih baik lagi ya, lebih semangat lagi dalam belajar. Jangan sampai kendor. Walaupun kondisi kita masih dalam pandemi COVID-19, ya kalian harus tetap semangat dan berprestasi. Jadi diingatkan kembali, yang belum mengisi tugas atau mengerjakan tugas, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau tugas selalu ditunda-tunda, yang akan terbebani adalah kalian sendiri. Itu baru satu mata pelajaran. Bagaimana semua mata pelajaran memberikan tugas dalam waktu yang sama, tidak bisa dibayangkan lah ya. Jadi mohon kalian gunakan waktu kalian dengan baik. Untuk buku paket bisa kalian gunakan. Bapak sudah share di Google Classroom e-booknya ya, buku digitalnya untuk PKWU kelas 12, silahkan digunakan ya. Kita menggunakan buku paket tersebut. Oke, selanjutnya untuk absensi ya, untuk absensi sudah Bapak buatkan menunya di Google Classroom beserta linknya. Itu silakan diisi setiap jadwal pelajaran Bapak. Jadi linknya tidak berubah ya. Kalian setiap pelajaran silakan ya, khususnya pelajaran Bapak itu jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Oke, untuk kelas 12, karena kalian ya sudah berhasil atau sudah naik ke jenjang yang paling akhir di SMA ya, kelas 12. Kewirausahaan atau PKWU itu, mapel PKWU itu sudah diajarkan dari kelas 10 dan kelas 11. Ya, kita sedikit mereview, mengingat kembali apa sih itu kewirausahaan. Silakan kamu pikirkan ya, kamu jawab di dalam hati, apa sih itu kewirausahaan? Oke, sudah bisa jawab ya. Bapak harap kalian sudah paham atau sudah tahu arti dari kewirausahaan. Istilah kerennya itu disebutnya entrepreneur ya, entrepreneurship gitu ya. Itu kewirausahaan. Nah, apa itu kewirausahaan? Oke, di sini bisa kalian baca ya.
Kewirausahaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan didasari oleh perlakuan kreatif dan inovatif untuk menghasilkan suatu karya dan memiliki nilai jual yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi, Bapak harap kalian ya, kelas 12 MIPA baik IPS, di kelas 12 ini adalah kalian harus sudah tahu minat, bakat, kemampuan, ya, skill, keterampilan, ya. Maka dari itu, minggu kemarin Bapak memberikan tugas dengan tema kenali diri supaya kalian tahu ya minat dan bakat kalian itu apa, di bidang apa, seperti itu ya. Jadi kalian nanti ke depannya akan mudah itu menentukan. Misal, minat bakat saya memasak atau membuat kue. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian harus menekuni bakat kalian itu. Ya, jangan sampai hobi kalian di bidang memasak atau membuat kue itu ya tidak fokus atau tidak sungguh-sungguh, akhirnya malah memilih bidang yang lain. Nah, itu yang terjadi di mana seseorang itu gagal dalam memilih gitu ya, sehingga kehidupannya ya tidak sukses gitu ya. Nah, di sini dikatakan seseorang dengan didasari oleh perlakuan kreatif. Jadi seorang wirausahawan, seorang entrepreneur ya, itu wajib kreatif dan inovatif. Jadi selalu ada ide-ide baru gitu ya, bukan ide mencontek, bukan ide meniru hasil orang lain gitu ya, ide orang lain atau disebut plagiat gitu ya. Jadi harus benar-benar ide sendiri dan orangnya yaitu kreatif. Ya. Untuk menghasilkan suatu karya, jelas ketika kalian kreatif, punya ide, pasti ya terbuat gitu ya, pasti menghasilkan suatu produk atau suatu karya, dan karya itu pasti memiliki nilai jual gitu. Untuk bertujuan apa? Memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika kamu menjadi seorang wirausahawan ya, seorang entrepreneur, bisa membuka perusahaan gitu ya, bisa memberikan di sini lapangan pekerjaan dengan merekrut ya, mengambil karyawan, orang-orang menjadi tenaga kerja di perusahaan kalian. Nah, itu alhamdulillah kalian berarti bisa bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, banyak sekali contoh-contoh para wirausahawan yang sukses ya. Contohnya ada Bob Sadino ya, yang memulai karirnya cuma dari ternak ayam ya, ternak telur ayam dan daging ayam negeri. Mulai dari situ, mulai dari nol. Dia tetap ulet, semangat tuh ya. Ketika gagal bangkit kembali, nah itu pasti menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ada Bapak Menteri Pendidikan kita, itu dia juga seorang wirausahawan ya, di bidang transportasi online ya. Oke, itu gambaran-gambaran dari Bapak. Oke, kita lanjutkan.
Materi PKWU itu kalian pasti sudah tahu ada 4 ya. Ada 4 subbab dari prakarya kewirausahaan. Yang pertama itu adalah kerajinan ya. Yang kedua itu rekayasa. Yang ketiga pengolahan. Dan yang terakhir adalah budidaya. Di semester 1 ini, di kelas 12, ya, Bapak ambil aspek atau subbab kerajinan. Ya, di semester 1 ini kita ambil subbab kerajinan. Nanti di semester 2 baru kita ambil pengolahan. Oke, kita lanjutkan. Oke, poin pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Oke, jadi materi pertama kita yaitu mengkaji dulu, mempelajari dulu tentang bagaimana cara merencanakan ya, membuat rencana perencanaan usaha kerajinan khususnya pasar lokal ya. Pasar lokal, untuk pasar lokal. Oke. Sebelum kita ke materi, perlu diketahui tujuan mempelajari ya adanya mapel PKW itu. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan identifikasi, kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Yang kedua, mempresentasikan, mempromosikan dengan pemilihan media yang tepat dan menjual karya produk kerajinan untuk pasar lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri melalui penjualan konsinyasi. Yang ketiga, menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Minimal kalian bisa membuat rencana usaha dan membuat produk kerajinan, intinya seperti itu ya. Lebih-lebih lagi kalian bisa mengemasnya dan bisa mempromosikan sampai bisa menjual produk kalian itu. Nah, itu luar biasa ya. Oke, lanjut. Kalau berbicara pasar, pasti kamu tahu ya. Kamu sering pergi ke pasar, pasti tahu. Pasar itu apa sih gitu ya. Pasar tempat bertemunya misalnya penjual dan pembeli, tempat melakukan transaksi ya, jual membeli dengan memberikan ya, kalau membeli berarti memberikan uang begitu ya kepada penjual dan penjual memberikan berupa barang seperti itu. Pasar terjadi karena adanya permintaan. Itu yang namanya pasar ya. Kenapa bisa terjadi? Bisa ada pasar, bahkan pasar itu ada pasar modern, pasar tradisional, ada pasar kaget, ada pasar malam. Nah, kenapa kok namanya pasar kaget atau namanya kok pasar malam? Ya karena tadi ini ya, karena adanya permintaan dari masyarakat atau dari pembeli dan penawaran dari penjual. Itu pasar. Mungkin kalau disebut kenapa pasar malam, itu karena penjualnya jualannya pada malam hari gitu ya. Atau kenapa pasar kaget, ya tempatnya berpindah-pindah gitu, pasar kaget. Misalnya minggu ini ada di wilayah A, ntar dia wilayah, atau minggu depan pindah lagi, seperti itu pasar kaget ya. Jadi intinya tadi ya, pasar itu ada terjadi karena adanya permintaan ya,
dan penawaran. Pasar ya, tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan. Ya. Apa saja? Yang pertama, pendekatan permintaan. Yang kedua, pendekatan penawaran. Apa itu pendekatan permintaan? Ya, merupakan ya mencari tahu lah, dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar swalayan. Ya, jadi pendekatan permintaan itu dengan mencari tahu, ya kita melakukan pendekatan, ya, dengan cara mencari tahu kebutuhan dari pasar. Pasar ini butuhnya apa sih? Oh, di pasar ini butuhnya tas, gitu ya, tas jinjing, atau ya, untuk membawa barang-barang, tapi tasnya itu misalnya bentuknya menarik gitu ya, mudah digunakan dan harganya tidak terlalu mahal, ya. Itu dengan pendekatan permintaan. Pendekatan penawaran apa? Misalnya mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Jadi pendekatan penawaran itu kita cari tahu gitu ya, kemampuan para wirausahawan itu bisa tidak membuat produk yang inovatif. Artinya produknya itu selalu inovasi. Jadi mungkin dari bentuknya, tasnya bentuknya tahun ini atau dalam bulan ke depan berubah lagi, ukurannya, warnanya, bahannya, ya, kulitnya, yaitu bahannya ya, bahan bakunya itu bisa mungkin dari kulit harimau atau apa gitu ya, itu selalu ada inovasi. Oke, kita lanjut. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar yang tadi ya. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Jadi kalau misal di daerah kamu amati, ini masyarakatnya sering menggunakan sendal jepit misalnya. Sendal jepit yang terbuat dari daun atau terbuat dari karet ya, banyak ya. Atau sering warganya ini sering menggunakan tudung ke sawah misalnya. Karena panas, para petani sering menggunakan tudung yang dari bambu misalnya, yang dianyam itu. Nah, itu bisa kalian cara seperti itu untuk mengenali kebiasaan di daerah setempat. Nah, ini contoh pengamatan. Misalnya, untuk mengenali kebutuhan pasar sasaran siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, kita dapat mengamati kebiasaan mereka. Siswa tersebut pada umumnya berangkat ke sekolah dengan membawa baju ganti dan perlengkapan olahraga selain buku pelajaran dan perlengkapan sekolah. Mereka membutuhkan tas untuk membawa perlengkapan ekstrakurikulernya. Bentuk, ukuran, dan warna dari tas tersebut harus sesuai dengan selera mereka. Nah, ya. Di sini garis bawahi. Harus sesuai dengan selera. Ya. Kalau hanya membuat tas tapi tidak sesuai dengan selera anak muda, anak sekolah, ya tidak ada yang membeli. Selain pengamatan, kita juga dapat mewawancari pasar sasaran untuk mengetahui kebutuhan dan selera mereka. Pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya, tas seperti apa yang mudah dan nyaman digunakan, tas seperti apa yang mereka sukai, dan warna, kemudian motif apa yang disukai. Nah, ini contoh pengamatan. Bisa nanti kalian cari contoh-contoh pengamatan yang lainnya, ya.
Oke, waktu kelas 10 atau kelas 11 pasti kamu sudah tahu ya, 6M. Ini dikenal dengan 6M. Ya, sumber daya apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan kegiatan kewirausahaan. Oke, M yang pertama adalah man, manusianya, orangnya. Manusianya terampil tidak, manusianya kreatif tidak, manusianya inovatif tidak. Ketika manusianya tidak kreatif, tidak mempunyai kemampuan yang tadi Bapak bilang, bakat minatnya tidak ada yang mengarah ke wirausahawan, maka tidak akan terjadi atau tidak akan menjadi seorang wirausahawan. Itu ya, ini man, si pelakunya, pelaku yang melakukan wirausaha. M yang kedua money, uang. Di sini berupa modal. Manusianya punya skill, bisa membuat tadi ya, membuat kerajinan gitu ya, membuat kerajinan dari tanah liat, dari bambu ya, dianyam seperti itu, tapi tidak ada modal. Nah, ini juga tidak akan berjalan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi money atau M yang kedua adalah berupa uang atau modal usaha. M yang ketiga adalah material ya. Materi. Bahan bakunya ada enggak gitu. Bahan bakunya ada tidak? Nah, untuk membuat kerajinan dari tadi tudung dari bambu, maksudnya bahan bakunya mencari bambu. Mudah didapatkan tidak bambunya di daerah kalian, seperti itu ya. Jadi material ini berupa bahan baku. M yang keempat, mesin ya. Mesinnya, alatnya, peralatannya di sini ya. Disiapkan. Ada tidak peralatannya untuk membuat barang-barang kerajinan tadi? M yang kelima, metode ya. Metodenya, cara membuatnya. Nah, di sini ketika manusianya ada, modalnya ada, bahannya ada, alatnya ada, tapi tidak tahu cara membuatnya, wah, bingung juga ya. Itu harus tahu, harus dikuasai juga tata caranya, cara pembuatannya. Dan yang terakhir adalah market ya, market ya, pasar, marketingnya, pemasarannya. Bisa tidak pemasarannya? Oh bisa Pak, bisa melalui medsos, bisa lewat IG, Instagram gitu ya, Facebook, jualannya online Pak, ya silakan, itu bagus ya, menggunakan teknologi dalam pemasarannya. Nah, bisa kalian pahami ya, mudah-mudahan paham ya penjelasan dari Bapak ini, bisa dicerna ya. Oke, lanjut. Nah, wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya di daerah kalian itu banyak bambu, pohon bambu, terus tekniknya dengan cara menganyam, ya biasanya kita kalau pergi ke suatu tempat gitu ya, itu hampir seluruhnya itu mata pencariannya bisa kita lihat. Kalau tiap rumah itu pada membuat anyaman gitu, nah itu udah kita bisa amati bahwa di tempat itu memang semuanya berwirausaha gitu, membuat anyaman, bilik gitu ya, tudung ya, perabotan rumah tangga, semuanya dari anyaman bambu. Dan tiap rumah itu orang-orangnya pasti terampil ya, terampil bisa gitu ya membuat barang kerajinan tersebut. Paham ya?
Nah, teknik pembuatan kerajinan. Nah, ini ada dengan cara dipahat atau diukir ya. Biasanya bahannya itu bisa kayu, bisa batu. Nah, itu ya. Ada dengan cara sambungan, sambung menyambung. Biasanya ini dari potongan ya, potongan-potongan kayu gitu ya, disambung-sambung menjadilah sebuah barang kerajinan. Yang ketiga ada teknik anyam yang tadi ya, dianyam. Yang selanjutnya ada teknik menjahit. Oke. Faktor pertimbangan perancangan produk. Nah, di sini apa saja sih yang menjadi pertimbangan dalam kita melakukan perancangan suatu produk? Yang pertama itu tentukan dulu fungsi produknya. Fungsinya sebagai benda hias atau benda pakai. Contoh misalnya kalau membuat vas bunga dari bambu. Nah, itu benda apa tuh? Ayo tebak, benda hias atau benda pakai? Atau membuat anyaman ya, membuat kursi dari rotan misalnya seperti itu, membuat tas dari bungkus permen atau bungkus deterjen gitu ya. Nah, itu fungsinya apa? Apa benda hias atau benda pakai? Tentukan dulu kalian ya. Tentukan oleh kalian apa fungsinya gitu. Yang selanjutnya penggunanya. Penggunanya apa? Siapa gitu. Penggunanya siapa? Apakah kalangan anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua? Nah, misalnya kalau kalian membuat tasnya, motifnya dengan anyaman dan ada gambar kartun, nah berarti itu udah jelas ya, penggunanya adalah kalangan anak-anak. Selanjutnya kalian tentukan tekniknya, teknik pembuatannya. Oh, saya mau pakai teknik anyaman, ya silakan. Atau ada yang mau pakai teknik ukir, ya, silakan. Selanjutnya nilai estetisnya. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau yang Bapak sering temukan di kelas 10, kelas 11, itu kalau diberikan tugas membuat barang kerajinan, itu siswa asal membuat saja. Yang penting saya buat tugas. Mau bagus, mau jelek, mau acak-acakan, mau tidak rapi atau Jadi tidak mementingkan nilai estetis, nilai keindahannya. Ya. Bapak ingin di kelas 12 ini ketika ada tugas membuat kerajinan, jangan lupa nilai estetisnya harus ada, keindahannya harus ada. Dan membuat ini misalnya, tidak usah diwarnai gitu, atau macam-macam dah alasannya anak itu ya. Nah, yang selanjutnya kalau barang kerajinan kalian itu ada nilai estetisnya, pasti harga jualnya juga ada. Ketika membuatnya asal atau ya tidak rapi, ya tidak ada orang yang mau membelinya gitu, seperti itu ya. Jadi mohon untuk anak-anak kelas 12, 5 faktor ini diperhatikan pada saat perancangan produk. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk materi minggu ini kita cukupkan di materi perencanaan ya. Ya, di materi perencanaan dulu. Nanti untuk materi minggu depan itu kita masuk ke materi perancangan produk. Nah, untuk tugas minggu ini ya, nanti Bapak posting di Google Classroom ya, di Classroom tugasnya. Ya tidak susah lah ya untuk
tugasnya berikanlah tadi kan ada di slide ya. Di slide tadi sudah Bapak tampilkan satu contoh pengamatan seperti itu. Nah, kalian carilah contoh pengamatan yang lain gitu ya. Contoh pengamatan pasar yang lain itu bisa kalian cari gitu ya, atau kalian langsung terjun sendiri ke pasar mengamati apa sih nih yang dibutuhkan oleh para pembeli gitu ya. Apa nih yang lagi viral atau lagi digemari oleh masyarakat seperti itu ya. Silakan ya kalian kerjakan, nanti kalian kerjakan di buku tulis, nanti difoto saja, difoto dikirimkan di classroom. Oke, anak-anakku kelas 12 yang Bapak banggakan, Bapak cukupkan saja. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa ya, bertatap muka di sekolah kita, dan jangan lupa terapkan terus protokol kesehatan 5M-nya ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat, yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.